Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denti Heriana SPDI. Saya adalah guru agama di SMP 25 Mukul Utara. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 LPTK IAINJ. Baiklah, untuk mengikuti bagaimana proses belajar mengajar saya di SMP ini, ayo ikuti saya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Siap belajar hari ini ya. Belum mulai pelajaran ibu absen dulu. Ini agak masuk siapa hari ini? Arven ini kemana ini? Dua hari gak masuk. Nah, siapa lagi? Untuk angkatannya dua orang ya, ya si Marvel dan Riva ya. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita ya. Jadi minggu lalu kita telah belajar tentang surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27. Minggu lalu kita belajar mengartikan ya. Siapa yang masih ingat apa arti surat Al-Furqan ayat 63? Ayo, siapa yang masih ingat? Surat Al-Furqan ayat 63. Siapa? Apa artinya? Coba. Apa artinya? Siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu? Al-Furqan ayat 63. Apa artinya? Ya, silakan Nak. Apa artinya Nak? Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila ada orang bodoh yang menyapa mereka, mereka akan mengucapkan salam. Kalau surat Al-Isra ayat 27 apa artinya? Iya, sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Allah. Nah, itu jangan dilupa, jangan
nggak ya pembelajaran kita yang minggu lalu ya? Ini akan berkelanjutan dengan materi kita hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27 ini. Hari ini kita akan membahas makna yang terkandung di dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas yang pertama, adanya ya 3.1 memahami Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27 dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Terus yang kedua menyajikan 4.1.3 menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat dan hidup sederhana dengan pesan Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 20. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya. Nah, ini ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama menganalisis makna Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Yang kedua menunjukkan atau memaparkan hasil diskusi makna Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 dan menanggapi paparan makna Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Ya, Bu, matikan dulu. Nah, baiklah. Nah, di sana sudah ada PPT lah ya. Jadi ada rendah hati. Rendah hati itu disebut juga dengan tawadu. Apa artinya? Ya, sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimilikinya itu dibangga-banggakan, tetapi itu merupakan hal yang bisa membuat dia bersyukur kepada Allah. Lawannya apa? Lawannya sombong. Atau lain dari sombong apa? Takabur. Terus apa lagi? Tinggi hati. Itu ya. Jadi rendah hati itu disebut dengan tawadu. Jadi orang tawadu itu bagaimana? Orang yang tidak merasa dirinya lebih dari orang lain. Apa yang ada lebih di dirinya itu dia anggap sebagai karunia dari Allah yang tidak harus dia bangga-banggakan, tetapi itu merupakan hal yang harus dia membuat dia bersyukur kepada Allah. Lawannya itu sombong, takabur, tinggi hati. Selanjutnya itu ada sederhana. Apa itu pengertian sederhana? Membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Wujud dari hidup sederhana itu adalah berhati-hati dalam menggunakan materi, tenaga, pikiran yang tersedia. Jadi sederhana itu artinya kalau secara yang lebih gampang kita pahami adalah kebiasaan ya atau perilaku hidup yang tidak berlebih-lebihan, disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan pendapatan, tidak bermewah-mewah. Itu maksudnya sederhana. Jadi sederhana itu adalah perilaku yang tidak berlebih-lebihan, disesuaikan dengan kemampuan dan pendapatan, tidak bermewah-mewah. Jadi maksudnya sederhana. Nah, sekarang Ibu punya video, silakan nanti kalian amati. Nanti kira-kira yang penting silakan kalian tulis ya, Nak ya. Baiklah, Ibu punya video di sini.
ini kita akan membahas salah satu materi kelas 8, yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana dalam hidup. Surah Al-Baqarah beserta artinya sebagai Sedangkan terkait tentang hemat dan sederhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Isra ayat 27. Marilah bersama-sama kita membaca surah Al-Isra ayat 27 beserta artinya sebagai berikut. Di surah Al-Baqarah ayat 63, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sifat diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan yang demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Sebaliknya, segala kelebihan yang dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur atau angkuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Nabi Muhammad SAW berkisah ayat 27 diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Mereka suka sekali bergoyang-goyang. Mereka beranggapan bahwa derajat, kemasyhuran, dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam bergoyang-goyang dan menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa bergoyang-goyang serta menghambur-hamburkan harta itu adalah dosa yang merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Dengan demikian, sudah jelas bahwa tindakan semacam itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Allah mengajarkan kita agar bisa hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma. Rasulullah SAW memberikan teladan agar kita menjalani hidup dengan kesederhanaan. Rasulullah SAW bukan seorang yang miskin, namun beliau menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan.
satu orang perwakilan kelompoknya mempresentasikan ke depan hasil kerja kelompoknya. Paham ya? Begini aja. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Nah sekarang kelompok siapa yang mau maju duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok satu ya? Ya silakan kelompok satu. Siapa yang mau maju? Depan ya nak ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang kandungan surah Al-Quran ayat 53, menjelaskan tentang penerapan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Allah orang beriman yang memiliki sifat tawadu akan memperoleh gelar ibadah yaitu hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadur Rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tawadu, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok satu ya. Nah, bagusnya nih ya pemaparannya ya. Jadi kelompok satu tadi menjelaskan tentang kandungan surah Al-Furqan ayat 63. Surah Al-Furqan ayat 63 itu menjelaskan tentang perintah untuk berperilaku rendah hati, tawadu. Orang yang berperilaku tawadu itu tidak disebut oleh Allah ibadur rahman. Siapa itu ibadur rahman? Ibadur rahman adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan tawadu. Tawadu itu kata lain dari rendah hati. Tawadu itu maksudnya bagaimana? Dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang kecil. Cukup ya. Sekarang silakan lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang mewakili? Ya silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus juga ya untuk kelompok 2. Tadi memaparkan tentang kandungan surat Al-Isra ayat 27. Apa tadi yang kita sampaikan? Bahwa surat Al-Isra itu ayat 27 mengandung tentang apa? Berisi tentang apa? Larangan
baik. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berperilaku seperti apa? Hemat, sederhana. Di surat Al-Isra ayat 27 itu dikatakan bahwa pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat tingkat kepada Tuhannya, kepada Allah. Nah, dari pemaparan tadi masih ada yang mau ditanyakan? Tadi sudah belajar tentang rendah hati, tentang hemat, sederhana. Terus kita telah belajar kandungan surat Al-Furqan ayat 63. Kita telah belajar kandungan surat Al-Isra ayat 27. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Aku mau tanya pada Apa yang latar belakangi turunnya surah Al-Isra ayat 27? yang latar belakangi turunnya surat Al-Isra ayat 27. Sebelumnya coba kita ingat dulu arti surat Al-Isra ayat 27 itu apa? Artinya apa? Kita dilarang apa? Nah, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingat kepada Tuhannya. Ayo, siapa yang bisa bantu ibu? Apa sih yang latar belakangi turunnya surat Al-Isra ayat 27 ini? Ya, silakan. Oh iya, silakan Dok. Apa? Karena gaya hidup orang zaman jahiliyah dulu suka berperilaku boros dan suka mengambil harta, suka berpesta pora, hal yang melatar belakangi turunnya surat Al-Isra ayat 27. Ingat tadi? Apa tadi latar belakangi? Yang melatar belakangi turunnya surat Al-Isra ayat 27, yaitu jadi ini diturunkannya surat Al-Isra ayat 27 ini awalnya karena pola hidup, gaya hidupnya orang zaman jahiliyah itu dulu ya nak ya, mereka itu orang yang suka boros, suka berpoya-poya, suka menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, inilah nanti yang latar belakangi diturunkannya surat Al-Isra ayat 27. Jadi kita dilarang untuk boros. Kita yang diperintahkan oleh Allah itu apa? Berperilaku hemat, sederhana. Bergayalah sesuai dengan kemampuan, dengan pendapatan kita. Ya nak ya? Bergayalah sesuai dengan kemampuan, dengan pendapatan kita. Tapi bukan juga pelit ya nak ya. Jangan pernah kamu berpikir berarti Bu kalau saya hemat itu saya pelit. Tidak. Sedekah itu juga ada. Ya, ya, jadi kalau sudah punya harta yang lebih silakan kalian tabung lebihnya. Sedekahnya juga jangan lupa. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang bersedekah bukannya semakin miskin, tapi nanti akan banyak sekali didatangkan oleh Allah jalan pintu rezeki yang lain. Paham ya? Paham ya? Udah cukup ya? Nah, sekarang coba kita simpulkan apa sih yang dapat kita ambil kesimpulan kita pada hari ini apa? Yang pertama apa? Perilaku hemat, rendah hati. Apa itu rendah hati? Sikap tidak merasa lebih dari orang lain. Jadi apabila ada yang lebih di dirinya, kelebihan di dirinya itu, dia jadikan apa nak? Sesuatu yang harus dia syukuri, bukan untuk dia sombongkan atau bukan untuk dia bangga-banggakan kepada yang lain. Terus yang kedua, hemat sederhana. Itu apa? Sikap, perilaku yang hidupnya tidak berlebih-lebihan, disesuaikan dengan kemampuan dan pendapatannya. Ingat pesan ibu ya, hemat sederhana bukan pelit ya nak ya, tetapi disesuaikan dan jatah sedekah itu pun harus tetap ada. Terus apa lagi? Kandungan surat Al-Furqan ayat 63 ini menjelaskan tentang perilaku perintah kita untuk berperilaku tawadu atau rendah hati. Orang yang rendah hati itu disebut dengan ibadur rahman. Selanjutnya kandungan surat Al-Isra ayat 27. Apa kandungannya? Kita dilarang untuk berperilaku boros.
disebutkan di dalam surat ini ya, dilarang untuk boros. Apa lagi? Kita diperintahkan oleh Allah untuk rendah hati, tidak boleh sombong. Kamu punya harta yang banyak atau kamu yang memiliki wajah yang cantik atau tampan, itu adalah suatu hal yang harus kamu syukuri. Ya, suatu hal yang harus syukuri, bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk disombongkan kepada orang lain. Terus yang kedua apa? Kita tidak boleh boros, kita harus berperilaku hemat pangkal kaya. Bukan hemat mengayakan, bukan, hemat itu pangkal kaya. Ya, jadi sekarang gunakanlah hartamu dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi gayamu juga disesuaikan dengan kemampuanmu, pendapatanmu. Jadi tidak usah, kalau memang belum mampu, nggak usah gayanya terlalu tinggi. Ya, itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Itu namanya hemat dan sederhana. Tidak berlebih-lebihan, tidak bermewah-mewahan. Ya, walaupun dia punya harta yang banyak, dia bisa bermewah-mewahan. Kalau dia mengamalkan surat Al-Isra ini, mengamalkan surah Al-Furqan ini, itu tidak akan membuat dia sombong dan tidak akan membuat dia boros. Ya, mulai sekarang ya, coba sudah disampaikan boros itu saudaranya setan. Jadi jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari kita berperilaku boros. Nah, untuk latihan soalnya, silakan kalian kerjakan soal di buku paket kalian. Di halaman berapa? 100. Nah, di halaman 130. Soal esai nomor 1 dan 5, silakan kalian kerjakan dulu ya. Sudah selesai kerjakan ya? Nanti silakan dikumpulkan ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu terapkan perilaku yang baik dalam kehidupan kalian sehari-hari. Hari ini bertambah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berperilaku tawadhu, hemat dan sederhana. Mungkin itu saja.